Oasis, obrolan seputar Islam bersama Ustazah Hajah Isnaini Burhanuddin LC dengan topik yang berbeda dan menarik setiap pertemuannya. Oasis hanya di Start 102,6 FM. 102,6 FM Sacerisi suara satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Mengudara dari studio 1 lantai 2 gedung 1 FM di Jalan AM Lama Penyambungan. Siang Marida siang. Selamat siang sahabat 1 FM, selamat bergabung kembali bersama kami di program Oasis, obrolan seputar Islam. Kali ini bersama Feby di sini dan narasumber tetap kita di acara Oasis ada Ibu Hajah Isnaini Burhanuddin LC. Iya. Selamat siang Ibu. Siang Feby. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah Feby udah ketemu, udah lama ya. Sekian lama tidak bertemu Feby. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Tambah langsing. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di acara Oasis ini ya sahabat Sat FM di hari ini dengan tema hikmah di balik rintangan ya Umi ya. Bener. Dalam setiap perjalanan hidup kita nggak pernah bisa bebas dari yang namanya rintangan ya Bu ya. Ataupun masalah, bukan nggak mungkin ya rintangan atau masalah tersebut menjadi kekhawatiran dan bahkan keputusasaan yang dapat menghambat proses kita dalam mencapai keberhasilan. Banyak sekali di antara kita yang memang benar-benar putus asa sehingga banyak kejadian-kejadian ya yang terjadi belakangan ini ya Ibu ya. Banyak banget. Nah, gimana sih sebenarnya kita menghadapi rintangan itu? Bagaimana sebenarnya sikap kita gitu, biar kita bisa menghadapi rintangan tersebut gitu. Iya, terima kasih Feby yang cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, ma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur yang tak terhingga kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat iman tentunya, nikmat Islam, ya nikmat yang begitu banyak. Mudah-mudahan kita tetap senantiasa mensyukuri nikmat Allah, karena ini akan kita bahas karena ujian itu termasuk dari sejauh mana Allah memberikan nikmat yang Allah berikan kepada kita ini, kita menjadi orang yang mensyukuri. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan ajaban li amrin mu'min, kata Rasulullah, yang artinya sungguh takjub kepada perkara orang yang mukmin. Ya, orang yang mukmin itu ketika dia ditimpa musibah dia bersabar, dan ketika dia diberi rizki atau nikmat dia bersyukur. Nah, itu tanda orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu selalu mensyukuri nikmat Allah dan selalu sabar terhadap rintangan, terhadap ujian yang Allah berikan. Tema kita hari ini adalah hikmah di balik rintangan. Rintangan ya dengan kata lain adalah ujian ya. Semua ujian itu adalah termasuk dari bahasa Arabnya misfah, bahasa Indonesianya timbangan, saringan ya. Kalau bahasa bahasa Inggrisnya adalah filter. Filter yang menyaring ya sejauh mana ketika ujian itu menjadi saringan bagi orang mukmin, apakah dia beriman atau tidak ya. Itu digambarkan Allah dalam surah Al-Ankabut. Ya, dalam surah Al-Ankabut ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun, kata Allah. Apakah kalian mengira ya manusia ya, an yaqulu amanna, kalian mengatakan beriman, wa hum la yuftanun, mereka tidak diuji. Jadi filter keimanan itu adalah ujian ya, saringan dari keimanan itu adalah ujian. Sejauh mana ujian ini menyaring orang-orang mukmin itu benar-benar, oh ini orang mukmin,
Kalau di dalam surah Ali Imran ayat 142 juga mengatakan Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Hasiban nasu ayyadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah manusia itu mengira ya bahwa mereka mengatakan beriman dan mereka masuk surga, akan tetapi Allah tidak tahu mana orang yang benar-benar berjihad di jalan Allah, ya, berjuang di jalan Allah, berkorban di jalan Allah, dan mereka menjadi orang yang sabar. Ya, jadi orang kalau tadi ujian itu sebagai saringan, ya, apakah dia beriman atau tidak, dan ujian itu menjadi saringan apakah dia masuk surga atau tidak. Ya, dia masuk surga itu apakah tergantung ujiannya, tergantung ujiannya. Apakah bisa melewatinya atau tidak? Melewati ujian itu atau tidak. Makanya pada minggu yang lalu kita menjelaskan tentang ujian dunia, ya, gimana kita menyikapi dunia ini, ya, dunia ini sementara dan akhirat yang kekal, bagaimana menjadikan dunia ini sarana bukan tujuan, gitu ya. Kalau kita melihat karena sibuknya dengan harta, ya, bertikai dengan harta sehingga melupakan akhirat, bahwa harta itu hanya sarana untuk menuju akhirat kita, sehingga terkadang yang tidak beriman seperti itu, ya. Jadi orang yang tadi ditanyakan oleh Feby gimana, ya, kita menyikapinya, gitu ya. Menyikapi dunia ini hanya kita ini sebagai orang yang abiris sabili, kata Allah, sebagaimana orang yang lewat saja, numpang lewat di dunia ini. Gimana kita berlomba-lomba kebaikan, di dalam kebaikan itu kita memperberat timbangan kita untuk akhirat. Jadi dunia ini sarana, ya, sarana yang Allah berikan, yang dengan sarana ini, ya, kita jadikan dunia ini menjadi pemberat timbangan kita di akhirat. Jadi sejauh mana orang yang diuji, orang yang beriman itu diuji melewati dunia ini, ya, yang bukan jadi tujuannya sebenarnya, ya, sarananya. Contoh dia menyakiti orang tuanya, atau menyakiti anaknya, menyakiti suaminya atau istrinya, gitu ya. Dan ini tentunya akan mengurangi berat timbangan kebaikannya, gitu ya. Sehingga kalau dia lebih berat timbangan keburukan, maka dia akan masuk neraka. Banyak sekali ayat menjelaskan itu. Terutama dalam surah yang sering kita hafal bahwa sholat, ya, surah Al-Qari'ah. Ya, di dalam surah Al-Qari'ah itu Allah sebutkan, faman saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Siapa yang berat timbangan kebaikannya maka dia akan hidup di surga. Man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang ringan timbangan kebaikannya maka dia masuk neraka. Nah, gimana caranya dunia ini tempat kita memperberat timbangan kebaikan itu, gitu. Kejadian-kejadian yang sekarang ini karena ketidakberimanan mereka kepada Allah, ketidakyakinannya mereka dengan akhirat, gitu ya. Karena setiap apapun yang dilakukan oleh kita, baik buruk maupun tidak baik-baik atau buruknya, itu pasti Allah balas, gitu ya. Kebaikan sekecil zarah pun dalam surah Al-Zalzalah, ya, dalam surah Al-Zalzalah Allah janjikan, ini janji Allah, siapa yang beramal dengan sebiji zarah pun maka Allah akan balas dengan kebaikan. Siapa yang buruk kebaikannya walaupun sebiji zarah, maka Allah akan balas dengan keburukan. Yaitu artinya nanti Allah kasih surga dan neraka itu. Nah, ketika kita beriman, ya, keimanan itu termasuk dari mempercayai yang goib, surga dan neraka. Dalam surah Al-Baqarah ayat 3, ya, ayat 3 yang sebutnya alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, ya. Jadi orang yang termasuk
muttaqin, yang bertakwa pada Allah itu salah satu cirinya adalah beriman kepada yang gaib, yaitu surga dan neraka. Ketika dia tahu ini, kalau saya berbuat keburukan maka saya akan masuk neraka. Kalau saya berbuat baik maka saya masuk surga. Itu kan udah dikasih Allah nih. Nah, surga dan neraka ini menjadi timbangan kita ya untuk berbuat. Nah, ini arah kita nih surga, ini arah tujuan kita neraka, gitu ya. Nauzubillah. Nah, ketika kita berbuat kebaikan, maka Allah akan masukkan neraka ke surga. Keburukan Allah masukkan neraka. Nah, kalau orang yang tidak beriman dengan ini, surga dan neraka ini, maka dia akan berbuat sehedonis, ya, menghalalkan segala cara, yang nauzubillah, gitu ya, membacok orang tuanya ya gara-gara narkoba ya. Padahal narkoba itu haram kan. Nah, ini kalau haram gimana? Neraka kan gitu. Kalau kita berbuat keburukan ya neraka gitu. Kebaikan surga. Sejauh mana ya timbangan ini menjadi tujuan kita tuh ya. Akhirnya ketika kita menjadikan arah tujuan kita ini, kalau baik kita maka masuk surga, kalau buruk kita masuk neraka. Nah, ketika ada di pelopak mata kita ini surga dan neraka, maka kita akan takut, gitu ya, takut. Dan tentunya neraka, surga. Bagaimana di dunia ini kita akan memperbanyak ya kebaikan demi kebaikan, berfastabiqul khair ya, berlomba-lomba pada kebaikan karena surga gitu ya. Kalau kita meyakini bahwa dunia ini hanya sementara gitu ya, akhirat yang kekal, itu harus kita yakini sehingga kita tetap senantiasa berbuat kebaikan gitu. Memang nah itu tadi ya, di balik itu ada rintangan, di balik itu ada ujian. Karena untuk masuk surga itu banyak ujiannya. Kalau masuk neraka mudah saja gitu ya. Untuk masuk ke ini, ke kenikmatan ya. Ya tentunya kalau kita pengen nikmat gitu ya, mendapat nikmat, tentunya kita harus berusaha ya. Berusahanya gimana ya? Meninggalkan larangan Allah dan melaksanakan perintah Allah. Untuk melaksanakan perintah Allah pun pasti ada ujiannya atau rintangannya. Gimana rintangannya itu ya? Contohnya kalau kita, makanya Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi, kami akan coba kalian dengan rasa takut. Nah, rasa takut ini kan ujian, rintangan. Misalnya takut miskin, ya kan? Pasti kita kalau udah takut miskin ya daripada miskin mending itu ya. Nah, disinilah ya ketika kita takut akan miskin ini, sejauh mana ketakutan ini yang ketakutan yang artinya jangan sampai takutnya itu segala hedonis gitu ya, segala apapun kita lakukan agar kita tidak miskin gitu. Tapi bagaimana kemiskinan ini ya menjadi warning buat kita, menjadi hati-hati ya, agar kita untuk menjadi kaya itu bukan menghalalkan segala cara, tapi bagaimana kayanya itu yang diridhoi oleh Allah gitu. Misalnya dalam jual beli gitu ya, jual beli itu kan ada antaradin ya, redo sama redo, jangan memaksakan gitu ya, jangan sampai riba. Nah, contoh itu ya, contoh dari ini jual beli nih, gimana agar jual beli kita ini berkah ya, tidak sampai menipu misalnya. Menipu itu banyak gitu ya, contohnya dalam takaran, misalnya jual beras ya kita kurangin takarannya, atau ketika menimbang kita kurangin timbangannya. Nah, kalau orang yang mengurangi timbangan atau mengurangi takaran, maka wailul lil mutaffifin, kata Allah, neraka wailah ya, nerakalah bagi orang-orang yang mengurangi timbangan, mengurangi takaran. Itu sudah dijelaskan oleh Allah ya. Ketika kita takut miskin, tapi jangan sampai ketakutan ini menjadi kita menghalalkan segala cara gitu. Misalnya jual beli ya, mengurangi timbangan, mengurangi ukuran, mengurangi itu. Nah inilah kehati-hatian. Allah udah kasih jalan ya, tapi bagaimana jalan ini kita tetap
lurus, ya lurus dengan itu tadi ya. Kita hati-hati dalam rintangan itu tadi. Apa rintangannya gitu? Allah sudah kasih batasannya. Jangan sampai kita melewati batasan, dan jangan kita melewati batasan, dan jangan sampai kita tidak melaksanakan gitu ya perintah Allah. Maka dalam surah An-Naba juga disebutkan gitu ya, bahwa bahwa neraka itu ya ada tempat pengintai. Untuk apa? Litoghi nama Aba. Ya, neraka itu untuk orang yang toghid. Orang yang toghut itu adalah orang yang melampaui batas. Aba, orang yang membangkang dari perintah Allah. Melampaui batas itu melaksanakan melaksanakan larangan Allah, gitu ya. Bukan meninggalkan larangan Allah, tapi dia toghid, melaksanakan, melampaui batasan Allah. Ini udah dibatasi oleh Allah, tapi kita lampaui. Itu artinya melaksanakan larangan Allah. Aba, yang membangkang apa? Karena tidak melaksanakan perintah Allah, gitu ya. Perintah Allah kita misalnya sholat, yaitu perintah Allah. Sholat tepat waktu ini kita tinggalkan, itulah aba, gitu ya. Kemudian toghid, toghut itu adalah melampaui perintah, melampaui larangan Allah. Cuma batasan, misalnya kita dilarang untuk riba, tapi kita melakukannya, itu batasannya. Kita boleh jual beli, boleh, ya. Wa halallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, tapi mengharamkan riba. Jangan sampai jual beli itu riba. Itu contoh batasan Allah. Apalagi Allah memerintahkan kita pergi haji misalnya, tapi jangan pakai uang yang haram pergi haji itu, gitu. Itu ya berarti melampaui batasan Allah. Nah itu Allah menghalalkan perkawinan, ya, maka Allah melarang zina, gitu. Contoh Allah boleh hubungan suami istri boleh, tapi yang halal, jangan sampai yang haram. Nah itu kalau orang yang melampaui batasan Allah, ya dia berzina, berarti dia melampaui batasan Allah, maka dia masuk neraka kan, gitu ya. Nah, sebenarnya batasan-batasan Allah ini atau hukum-hukum Allah yang Allah perintahkan kepada kita itu bukan untuk Allah. Ya Allah tidak merasa rugi dan Allah tidak merasa untung ketika kita beribadah kan, gitu. Seharusnya kita memahami bahwa ibadah yang Allah perintahkan itu adalah untuk kita. Sholat tentunya untuk kita, puasa untuk siapa? Sumu tasihu, kata Allah, puasa itu menyehatkanmu. Sholat itu apa? Untuk kita mencegah perbuatan kita dari perbuatan keji dan mungkar, misalnya sholat kan. Nah kenapa? Karena sholat inilah ketika kita sholat kita pahami maknanya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku itu adalah untuk Allah. Ya, jadi ketika kita mengingat janji kita akan selalu waspada, gitu ya. Waspada bahwa kita udah janji bahwa kehidupan kita, mati kita untuk Allah, bukan untuk siapa-siapa, gitu. Jadi kita ada ketika kita mengingat janji kita sama Allah, kita selalu ingat sama Allah bahwa ini ibadah saya ini untuk Allah. Kemudian di ayat yang di surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bahwa hakikat kita diciptakan oleh Allah untuk mengabdi pada Allah, menyembah pada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia untuk beribadah pada Allah. Jadi iyyaka na'budu, kami menyembahmu ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami minta tolong. Ya, kita minta tolong bukan sama siapa tapi sama Allah. Jangan sampai kita ke dukun untuk minta tolong, ya kan? Karena orang yang datang ke dukun itu man atakahinan la yuqbalu salata ahadukum hatta arba'ina yauman. Ketika dia mendatangi dukun, maka salat dia tidak akan diterima oleh Allah, ya, 40 hari 40 malam, gitu ya. Karena kita tidak dibolehkan, kita tidak, ini batasan Allah, jangan kalian datangin dukun, minta tolong sama Allah, gitu ya. Setelah, ya tentunya kalau kita minta tolong sama Allah, kita sudah berusaha kan, kita berusaha, ya, kita cari yang halal, sudah ini koridornya Allah sudah kita jalankan, baru kita minta sama Allah, gitu ya. Dan kata Allah,
fa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila seorang hamba, fa idza sa'alaka ibadi, ketika seseorang hamba bertanya tentangku, fa inni qarib, aku dekat samamu. Ya, ujibu da'watad da'i, aku akan menjawab, aku akan mengabulkan doa orang-orang yang meminta kepadaku. Maka fastajibuli, mintalah padaku, wal yu'minu bi, maka yakinlah. Ya, kita untuk berdoa itu harus yakin sama Allah, beriman sama Allah. Yakin nggak kita nih? Kalau kita doa main-main, ya nggak akan diterima oleh Allah, gitu ya. Kalau kita doanya harus serius. Makanya di dalam berdoa itu Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk menangis, ya. Kalau nggak menangis pun pura-pura menangis, gitu. Ya ibarat kita minta sama orang, kita kan memelas, gitu ya. Kalau minjam utang lah, misalnya berutang, gitu. Ya. Misalnya mau minjam uang, melasnya bukan main. Tapi ketika mau bayarnya dia lebih ganas dari kita. Nah, waliyadzubillah, ya. Itu mungkin ya bagaimana kita menyikapi rintangan yang Allah berikan kepada kita, ya. Apa hikmahnya nanti kita bahas, ya. Baik sahabat STFM, jangan kemana-mana. So pas ini kita bahas mengenai hikmah dari rintangan tersebut. Tetap bersama kami di acara Oasis. Buat klien iklan kami, akan ada potongan harga 50% untuk pemasangan iklan di Januari 2025 ini. Jangan mikir lama, kesempatan ini gak datang 2 kali. Buruan pasang iklan di Radio Star FM sekarang juga. Dapat potongan harga 50%, Radio Star FM menyediakan iklan spot, iklan website, dan juga iklan di media sosial kami. 102,6 FM Satresi Suara Satu Kata Pun Yang Makna Pasti Selalu di Hati. Baik sahabat Satu FM, kita masih di program Oasis, ya. Dan masih mengenai tema hikmah di balik rintangan, gitu ya. Tadi rintangannya sudah kita bahas ya Umi, ya. Banyak sekali rintangan atau ujian, ya. Ujian yang harus kita lalui mencapai tujuan akhir kita apa, gitu ya. Nah sebenarnya kita nggak perlu bersedih dengan apa yang kita alami, dengan ujian yang kita alami, rintangan yang kita alami, karena ada hikmah. Benar, ya. Ada hikmah di balik dari rintangan tersebut, ya. Itu tadi ya, bahwa hikmah yang Allah berikan kepada kita itu adalah pertama, agar Allah tahu, ya, siapa yang benar-benar beriman sama Allah, gitu ya. Siapa yang benar-benar sabar, ya. Sehingga siapa yang benar-benar ikhlas sama Allah, maka Allah berikan ujian, ya. Sehingga itulah tadi, gitu ya, kata Allah, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, gitu ya. Jadi ujian itu adalah sebagai sarana Allah untuk memilih kita, ya. Rencana Allah yang sangat sempurna untuk kita, ya. Jadi Allah melatih kita untuk lebih sabar, ya. Sehingga ketika kesabaran itu kita lalui, rintangan-rintangan itu kita lalui dengan kesabaran, maka Allah akan janji Allah kepada kita itu surga, ya. Asiban nasu an yadkhulul jannah, kata Allah, apakah kalian mengira masuk surga, ya. Tapi Allah tidak tahu orang-orang yang sungguh-sungguh dan orang-orang yang sabar, gitu. Ini mana orang yang sabar, jadi Allah kasih ujian. Ini mana orang yang benar sungguh-sungguh, Allah kasih ujian. Jadi makanya ujian ada rintangan dan ujian ini, ya. Ada rintangan dan ujian itu. Kita bilang, oh saya mau berbuat baik, gitu ya. Tapi kita nggak ikhlas berbuat baiknya, ya, pamrih buat baiknya, ya, maka Allah kasih ujian buat baiknya. Ini benar-benar nggak nih orang ini ikhlas apa enggak, gitu ya. Maka Allah kasih ujian sehingga kita, tadi saya ngasih duit, kalau saya nggak ngasih duit tadi, ya, misalnya begitu, ya, maka uang saya nggak berkurang, itu berarti kan dia nggak ikhlas, gitu. Jadi Allah uji dengan keikhlasan, dengan kesabaran, gitu, sejauh mana musibah yang Allah berikan kepada kita ini menjadi
ujian kesabaran sama kita gitu ya. Makanya Allah sebutkan walana buluannakum ya tadi ya, walana buluannakum bisyai minal khaufi ya, dengan ketakutan Allah kasih. Allah kasih ujian takut, Allah kasih ujian kekurangan harta, khaufi minal ju'i, Allah kasih ujian kelaparan gitu ya. Anak-anak lapar misalnya, sejauh mana dalam menutupi kelaparan ini kita ikut koridor Allah enggak gitu, kita ikut batasan Allah enggak ya. Bahkan ada orang yang biar anaknya tertutupi kelaparannya, dia mencuri misalnya, itu kan enggak diridhoi sama Allah ya, tapi dia berusaha, dan ketika berusahanya itu dia benar-benar enggak untuk menutupi kelaparan anaknya ya. Jangan sampai ketika dia berusaha dia dapat uangnya ya, bukan hanya uangnya itu yang diharamkan Allah caranya, tapi juga uangnya itu bukan hanya untuk anaknya, tapi dia buat berpoya-poya, dia buat untuk berzina gitu. Nah itulah jangan sampai ini. Jadi ujian itu adalah benar-benar nggak dia sabar dengan ujian ini ya. Sabarnya itu sejauh mana kesabarannya itu sesuai dengan batasannya Allah gitu. Nah itu tuh ujiannya. Sehingga ketika dia sabar dengan ini, maka Allah akan ya berarti dia mensyukuri nih, ujian ini bukan untuk dia menghalalkan segala cara, tapi tetap dengan koridor Allah. Itu namanya sabar. Sehingga dengan melihat ini Allah catat dia sebagai orang yang sabar. Kemudian Allah akan kasih dia dengan arah yang tak terduga ya, rizki yang tak terduga. Kenapa? Ini janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau dia takut sama Allah, maka Allah akan kasih rizki yang tak terduga ya. Allah kasih makhraja, jalan. Oh ini kalau ini dia takut karena anaknya lapar ya, kemudian dia berusaha, tapi ternyata berusahanya itu sulit. Nah, maka Allah kasih jalan keluar. Ketika jalan keluar pun Allah nggak ada, tapi Allah kasih rizki yang tak terduga untuk menutupi kelaparannya gitu. Sampai ya kita ngapain takut ya, sebenarnya rizki itu udah ada, Allah jatahkan untuk kita. Dan juga rizki itu memang udah ada buat kita, tapi sejauh mana kita mencari rizki itu sesuai dengan koridor, tidak melewati batasan-batasan Allah. Ya. Kalau kita lihat cacing pun bisa dikasih makan oleh Allah, nggak pernah mati kan? Ya, binatang pun nggak pernah mati karena kelaparan, kecuali memang musim kelaparan, musim paceklik atau musim kemarau gitu ya, bisa saja karena hujan tak kunjung tiba. Ya itu disebabkan apa? Bisa saja karena manusia itu sendiri. Zaharal fasadu fil bari bima kasabat aydin nas. Kerusakan di bumi dan di langit itu karena ulah tangan manusia. Kenapa banjir? Kenapa kemarau? Nah, itu tadi karena tidak ada tanda hujan misalnya. Kenapa ditebanginnya pohon-pohon? Siapa yang nebangin? Ya manusia sendiri gitu. Nah, itulah ujian yang Allah berikan. Yang pertama yaitu gimana Allah rencana Allah yang sempurna bagi kita sebenarnya. Jadi tidak ada yang terjadi di dunia ini sebenarnya dengan seizin Allah gitu ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana Allah meningkatkan derajat manusia itu sendiri gitu. Ujian itu adalah untuk meningkatkan derajat. Ketika disaring tadi Allah saring ya, walana buluan dalam ayyutraku yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Bahwa fitnah ya, fitnah atau ujian itu adalah sebagai saringan dia beriman atau tidak gitu ya. Sehingga ketika Allah uji keimanannya, uji kesabarannya, sehingga Allah menempatkan dia derajat dia kepada derajat orang yang takwa. Ya. Jadi di surga pun ada tingkatannya, gitu ya. Orang yang sabar, ya, orang yang beriman, orang yang banyak puasa, itu ada masing-masing tingkatan. Ya. Jadi ujian ini adalah kayak naik kelas gitu ya. Nah, ujian itu sejauh mana dia ranking kan nih. Nah, ini derajatnya ini adalah kayak ini ya, kalau dia memang benar-benar
melaksanakan misalnya ujian sekolah gitu ya, kalau dia benar-benar melaksanakan ujiannya dengan baik, kemudian hasil yang baik, maka dia akan dapat ranking misalnya. Nah inilah derajat ini tadi. Belajar dari rintangan tersebut, kesalahan tersebut misalnya kan. Dari rintangan-rintangan yang ada. Ketika di sekolah pun kita juga banyak ujian kan. Nah, ujian tengah semester, ujian akhir semester. Nah, gitu juga Allah punya ujian masing-masing. Ketika kita menginginkan kebahagiaan, maka Allah akan kasih kita dengan ujian. Nah, yang selanjutnya adalah ujian itu termasuk dari penggugur dosa kita. Jadi hikmah dari ujian itu agar Allah ingin menggugurkan dosa kita. Contoh sakit gitu ya. Sejauh mana, tapi bukan sakit kita langsung ini sakit nih karena Allah, ini karena bukan. Kita mengeluh gitu ya. Tapi ketika kita dapat sakit, kita banyak istighfar, maka Allah akan gugurkan dosa kita. Karena istighfar itu kafaratuz dzunub. Istighfar itu adalah yang menggugurkan, meringankan dosa-dosa kita. Jadi ketika kita sakit itu ujian kan. Ujian itu sejauh mana ujian itu kita sikapi bahwa ini ujian Allah dan kita harus banyak iktibar, mengambil pelajaran dari ujian itu. Karena bala itu ujian itu ada 3. Pertama karena azab Allah, kedua karena Allah ingin memberikan kita ujian kesabaran, yang ketiga adalah karena iktibar. Ya karena pelajaran gitu ya. Allah ingin memberikan pelajaran buat kita ya. Nah ini tadi kalau untuk bala ya, contoh orang terlalu banyak buat maksiat ya, sehingga Allah kasih bencana alam ya, banyak ya, kayak dulu tsunami gitu. Kenapa adanya tsunami? Karena ada maksiat di situ. Kenapa ada longsor? Karena ada maksiat di situ. Contoh, kenapa ada likuifaksi ya, likuifaksi itu kayak di zaman Nabi Lut ya. Nabi Lut itu kan kaum Nabi Lut itu kan dibalikkan ya, likuifaksi itu dibalikkan bumi ini sehingga mereka terkubur di dalamnya ya. Ini terjadi juga di Poso yang kemarin beberapa tahun yang lalu, yang ada pemain band juga yang meninggal di situ itu. Nah di daerah yang lain itu memang situ terkenal dengan homoseksnya, sehingga Allah likuifaksi. Itu contoh. Itu adalah azab. Contoh ujian termasuk dari bala, itu azab dari Allah. Bala untuk pelajaran buat kita itu tadi sakit. Kenapa kita sakit? Mungkin karena ketika sakit baru kita ingat sejauh mana ibadah kita ya kan. Kalau udah sakit ya Allah kadang baca Quran, ya Allah sholatku, ya Allah. Nah ketika sehat kita lupa, makanya Allah kasih pelajaran kita untuk sakit, sehingga ketika sakit itu kita banyak istighfar, dan dengan ujian kesakitan itu kita diringankan Allah atau bahkan dihapuskan Allah dosa-dosa kita, karena ujian itu termasuk dari penggugur dosa kita. Kemudian apalagi bahwa ujian itu menjadi sarana muhasabah, sarana introspeksi kita. Ya, contohnya ya Allah ambil rizki kita misalnya lain lah gitu ya, entah dari kebakaran atau yang lain, atau contohnya juga ketika orang petani tidak bayar zakat gitu ya, sehingga Allah kasih hama gitu ya. Nah itu jadi gagal panen. Jadi ketika kita muhasabah, kenapa mungkin tahun lalu kita nggak bayar zakat sehingga tahun ini kita bayar zakat, contoh ya, itu contoh dari gimana kita mau muhasabah, mengintrospeksi diri kita sejauh mana ya Allah kasih ujian ini adalah sarana kita untuk introspeksi, sejauh mana hukum Allah itu nauzubillah kita langgar, ataupun bahkan kita lupa dengan Allah. Ya, jadi Allah kasih ujian untuk kita, untuk menjadi sarana muhasabah, bagaimana kita memperbaiki kesalahan-kesalahan kita yang pernah kita buat. Kemudian yang selanjutnya adalah ujian itu termasuk ladang amal kita, gitu ya. Ketika kita diuji sama Allah gitu ya, sehingga kita lebih memperbanyak amal kebaikan kita, gitu ya. Kayak misalnya contoh ya, orang sakit, ya, kita sakit gitu ya, kita obati dengan sedekah
diperbanyak gitu ya. Banyak ya orang-orang yang seperti itu. Misalnya nauzubillah ya, kecelakaan gitu ya. Mungkin karena kecelakaan ini karena kurang bersedekah, setelah dia sembuh dari kecelakaannya dia perbanyak sedekahnya gitu ya. Apa tuh namanya, upah-upah gitu ya. upah-upah itu seharusnya sedekah gitu ya, sedekahnya diperbanyak sehingga ujian ini menjadi ladang amal dia gitu ya, ladang amal dia. Kemudian selanjutnya apalagi, ujian juga dapat menjadi kesempatan kita untuk berpikir tentang kesalahan dan aib-aib kita gitu ya, aib kita, gimana cara menutupi kesalahan-kesalahan kita. Jadi ketika kata Allah ittaqillah, kata Rasulullah SAW ya, hadis Rasulullah, ittaqillah haitsuma kunta watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Jadi kata Rasulullah, takutlah kamu kepada Allah dan iringi ya keburukan itu dengan kebaikan, sehingga kebaikan itu menghapuskan aib kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Jadi kita punya kesalahan, ini aib saya tutupilah dengan kebaikan. Nah itu contoh. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita tidak sombong ya, dengan kita banyak harta misalnya, kita sombong, jadi Allah kasih ujian sehingga kita tidak sombong lagi. Kemudian kita tentunya ya dengan ujian-ujian ini, contoh ujian yang terjadi di Palestina gitu, itu kan ujian ya yang Allah berikan, sehingga orang-orang yang dari luar tumbuh apanya? Tumbuh persaudaraan, tumbuh empatinya ya. Dengan ujian dengan seseorang dia tumbuh empatinya. Kalau meninggalnya kebakaran misalnya, tumbuh empati kita untuk segera bantu dia untuk ini. Ya. Baik ya, jadi banyak sekali hikmah yang bisa didapatkan dari rintangan tersebut, dari ujian tersebut ya. Nah, sahabat Start FM, nanti di bagian akhir ya kita akan mendengarkan kesimpulannya. Kita iklan dulu sebentar. Buat klien iklan kami, akan ada potongan harga 50% untuk pemasangan iklan di Januari 2025 ini. Jangan mikir lama, kesempatan ini gak datang 2 kali. Buruan pasang iklan di Radio Start FM sekarang juga. Dapat potongan harga 50%, Radio Start FM menyediakan iklan spot, iklan website, dan juga iklan di media sosial kami. 102,6 FM Satresi, suara satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Baik sahabat Start FM, dan ini Bu ya 7 menit terakhir 7 menit terakhir closing statement lah ya istilahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ujian dan rintangan itu tadi ya, rintangan, ujian, cobaan, musibah, bencana ya, dan lain yang tadi disebut dengan rintangan ya, ini tidaklah Allah timpakan gitu ya, tidak Allah kasih ke kita kecuali untuk mengukur sejauh mana keteguhan kita, sejauh mana keimanan, kekuatan keimanan kita, sejauh mana akidah kita itu sebenarnya gitu ya. Jadi ujian itu sejauh mana mengukur keteguhan iman kita gitu ya. Jadi orang yang kuat menghadapi ujian ini maka dia akan masuk surga gitu ya. Karena surga ini hanya disediakan kepada orang-orang yang bertakwa saja gitu ya. Jadi orang yang bertakwa, yakinlah bahwa orang yang bertakwa itu Allah akan kasih jalan keluar ketika ada rintangan ya. Ketika ada rintangan Allah tidak akan biarkan. Ketika ada ujian Allah tidak akan biarkan ya. Asal dia bertakwa sama Allah. Ketika dia bertakwa sama Allah, Allah akan kasih jalan keluar dan Allah akan kasih rizki yang tak terduga. Nah itu, makanya kita diperintahkan untuk senantiasa membaca ayat 1000 dinar gitu ya, agar kita lebih bertakwa, agar kita ingat dengan Allah. Ketika kita ingat dengan Allah, maka ujian apapun yang Allah berikan kepada kita, kita akan mampu melewatinya. Ya, rintangan apapun yang Allah berikan kepada kita, akan kita mampu melewatinya ketika kita bertakwa sama Allah, takut sama Allah. Kemudian ujian dan bencana semuanya itu adalah
menjadi ukuran tingkatan kesabaran kita. Laksana Nabi Ayub kan, Nabi Ayub itu kan diuji, yang dulunya penuh kemewahan, anaknya banyak, rezekinya banyak, istrinya solehah gitu ya. Nah, ketika Allah hanya memberikan penyakit saja gitu ya, gara-gara penyakit itu anaknya meninggalkannya, istrinya meninggalkannya, hartanya pun ludes gitu ya. Tapi beliau tetap sabar gitu ya. Dia tidak berputus asa, tapi tetap bersabar, tetap beribadah sama Allah, bahkan lebih banyak gitu ya, lebih banyak beribadah, lebih banyak memberi, sehingga Allah kembalikan lagi semuanya lebih dari itu gitu ya. Dan inilah ujian yang yang Allah berikan kepada kita ya, sehingga juga ujian merupakan sarana kita untuk meningkatkan derajat iman kita, derajat ketakwaan kita, sehingga Allah memberikan sesuai dengan ujian yang Allah berikan, sehingga kita masuk surganya itu pun sesuai tingkatan kesabaran kita, sesuai tingkatan banyak amalnya kita atau tidak ya, sesuai tingkatan kita itu benar-benar karena Allah atau tidak gitu ya. Jadi ujian bagi orang-orang yang benar-benar ingin, kalau dia ingin surga yang paling tinggi, maka dia harus lebih giat lagi gitu, giat, sabarnya juga kuat, kemudian bersungguh-sungguhnya juga benar-benar bersungguh-sungguh, sehingga Allah ujinya pun itu ya, Allah menyaring sejauh mana kesungguhannya dan sejauh mana kesabarannya, sehingga Allah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Allah tidak akan Allah tidak akan mengingkari janji Allah, sesuai janji yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa ya. Kemudian bencana yang diberikan oleh Allah itu juga adalah peringatan tadi ya, peringatan bagi kita ya, sejauh mana kemaksiatan itu tidak dilakukan oleh orang-orang ya. Dan juga ya, ujian yang Allah berikan kepada kita itu sebagai azab ya, azab dari kemaksiatan yang manusia berikan gitu ya, yang manusia laksanakan. Karena azab itu termasuk dari bala. Bala itu terjadi 3 ya, bala azab ya. Bala itu juga termasuk pelajaran, ibroh ya. Bala juga itu adalah peringatan gitu ya. Peringatan agar kita tidak melakukan itu, pelajaran agar kita berubah, agar kita menutupi kesalahan-kesalahan kita itu. Kemudian bala, nauzubillah, semoga Mandailing Natal ini dijauhkan dari bala Allah yang kita lihat ya. Saya berharap sekali agar penduduk Mandailing Natal ini tidak terjebak dengan narkoba gitu ya, karena narkoba ini termasuk bala juga gitu ya. Ketika dia memakai narkoba ini sehingga menghalalkan segala cara ya, memperkosa ya, membunuh ya, mencuri ya, itu penyebabnya adalah narkoba ya. Sedih sekali ketika kita melihat berapa banyak ya pengguna narkoba ini semakin merajalela. Pencurian di mana-mana ya, pencurian di mana-mana, pemerkosaan di mana-mana, pembunuhan di mana-mana. Itu pelakunya adalah pengguna narkoba. Ya Allah, semoga Allah menjauhi ya. Kita berharap sekali Madinah ini bersih dari narkoba. Terima kasih. Baik, sahabat STFM, menarik sekali ya pembahasan kita di hari ini. Kita berharap kita bisa melampaui atau melalui ujian rintangan yang diberikan Allah kepada kita ya. Terkadang memang rintangan ini untuk mengukur sebagaimana keteguhan dan kekuatan iman kita ya. Sahabat STFM,
Terima kasih sudah mendengarkan ya. Perspektif kita dalam melihat rintangan akan sangat berpengaruh terhadap kesuksesan kita. Ingat itu ya. Jadi rintangan bisa dilihat sebagai hambatan, bisa juga dilihat sebagai peluang untuk tumbuh gitu ya. Nah, sahabat Sat FM, ketemu lagi di lain kesempatan untuk tema-tema berikutnya ya. Dan semoga pembahasan kita di hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan Feby mewakilku yang bertugas dari mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2.6 Sun FM.